Jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah cerita dari seorang wali besar masyhur di zamannya, Syekh Ahmad Rifai, guru besar pendiri Thariqah Rifaiyah. Konon setelah wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau Syekh Ahmad Rifai inilah yang masyhur sebagai wali pada saat itu. Menurut Syekh Syamsuddin Abu Mudhaffar Yusuf Ibnul Jauzi, dalam kitab tarikhnya, beliau menjelaskan persaksian dari salah seorang gurunya bahwa tiap malam nisfu Sya'ban tidak kurang dari 100.000 orang jamaah berkumpul di kediaman Syekh Rifai ini. Bahkan menurut Imam Sya'rani, pengarang kitab Mizan Kubro, setiap kali Syekh Ahmad Rifai ini keluar, ia selalu didampingi oleh orang-orang yang sangat banyak sekali, para pendukung dan pengikutnya. Bukan hanya Syekh Ahmad Rifai yang memiliki anugerah kemuliaan yang begitu besar dan karomah yang luar biasa, bahkan murid dan pengikutnya pun banyak yang memiliki karomah yang juga luar biasa, yang diantaranya banyak dari mereka yang bisa terbang, berjalan di atas air, menjinakkan binatang buas seperti singa, harimau, ular, dan lain sebagainya. Namun anehnya, kemasyhuran derajat kemuliaan dan karomah luar biasa yang dimiliki oleh Syekh Ahmad Rifai tidak sebanding lurus dengan kehidupan rumah tangganya. Ceritanya begini, salah seorang muridnya yang juga wali sering melihat Syekh Ahmad Rifai dalam mimpinya berada di Maq'adis Sidqi, sebuah tempat terhormat di surga. Namun ia tidak pernah menceritakan hal itu kepada Syekh Ahmad Rifai. Pada suatu hari, sang murid ini ingin menghadap kepada Syekh Ahmad Rifai. Sampai di depan pintu rumah beliau, ia tidak jadi mengucapkan salam, tertegun melihat Syekh Ahmad Rifai sedang dimarah-marahi oleh istrinya. Bahkan dipukul dengan penyurut lampu sehingga bajunya hitam dan kotor. Namun anehnya, Syekh Ahmad Rifai hanya diam, tidak sedikit pun melakukan perlawanan terhadap istrinya. Ia baru tahu kalau gurunya punya istri yang berlidah tajam dan berperangai keras dan kasar. Akhirnya secara diam-diam ia pun meninggalkan kediaman Syekh Ahmad Rifai dan menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya. Salah satu temannya memberitahu sekaligus berkesimpulan bahwa perlakuan istrinya kepada Syekh Ahmad Rifai kemungkinan besar disebabkan karena beliau masih belum mampu untuk membayar maharnya yang cukup besar, yakni 500 dinar. Murid Syekh Ahmad Rifai ini akhirnya berinisiatif untuk mengumpulkan uang 500 dinar yang akan diberikan kepada gurunya untuk membayar mahar istrinya. Tidak butuh waktu lama, uang 500 dinar itu akhirnya terkumpul dan dia sendiri yang mengantarkan kepada gurunya. Ketika ia sowan menghadap gurunya Syekh Ahmad Rifai, sambil menyodorkan uang 500 dinar yang dibawanya untuk dibuat membayar mahar istri beliau. Sambil tersenyum ia mengembalikan uang tersebut dan berkata, "Bukan karena ini istriku marah-marah padaku. Itu memang sudah menjadi wataknya. Jika bukan karena kesabaranku menghadapi watak jelek istriku, niscaya engkau tidak akan pernah melihatku dalam mimpimu berada di Maq'adis Sidqi." Itulah sekelumit cerita dari Syekh Ahmad Rifai, pendiri Thariqah Rifaiyah, seorang wali kutub yang mempunyai berbagai karomah yang tidak dimiliki oleh wali-wali yang lainnya.
Dari cerita Syekh Ahmad Rifai tersebut, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran bahwasanya dari berbagai jalan untuk mencapai derajat wali, salah satunya adalah kesabaran menghadapi kejelekan istri. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berada di jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.